Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Eko, kabar sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Dayat sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Fendu gimana? Sehat dan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke Pak Eko, Pak Dayat, terima kasih atas perhatiannya sudah menjadwalkan saya datang ke sini untuk melaksanakan PI 5. Ini kalau secara orang hamil gitu Pak Dayat, ini sudah mendekati HPL gitu. Ya bentar, ya ini udah masuk 7 bulanan ini. Bentar lagi sudah selesai. Terima kasih Pak Eko atas semangatnya yang luar biasa. Sehingga sampai dengan tahapan ini, sampai dengan step yang dari 6 kita udah sampai 5 ini Pak Eko. Nah bentar lagi selesai. Di proses PI 5 ini nanti Pak Eko sama Pak Dayat akan melaksanakan coaching terkait kemarin sudah melaksanakan supervisi akademik ya. Pak Eko sudah masuk ke kelasnya Pak Dayat untuk observasi, diawali dengan tentunya percakapan pra ya kemarin. Nah ini nanti Pak Eko, Pak Dayat akan melangsungkan percakapan pasca observasi. Nah, kemarin saya sudah share rubriknya, semoga Pak Eko sudah punya gambaran-gambaran yang akan dilakukan apa saja, dan semoga Pak Dayat juga udah di briefing nih ya. Nah, sehingga nanti waktu itu bisa dimaksimalkan, sehingga nanti selain untuk memenuhi tugasnya Pak Eko, tentunya Pak Dayat juga memiliki dampak. Oh, ternyata kalau observasi coaching itu seperti ini, dan kemudian bisa menerapkan juga ke peserta didik juga bisa seperti itu gitu Pak Dayat gitu ya. Oke, kepada Pak Eko sama Pak Dayat saya persilahkan untuk melaksanakan percakapannya. Saya ada di sini hanya untuk mencatat dan mendengarkan, saya tidak ikut berdiskusi gitu ya. Jadi silahkan 70 menit ke depan untuk Pak Eko dan Pak Dayat, silahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak Fendi pada kegiatan kali ini di kegiatan pasca observasi nih Pak. Ini langsung saja akan kami mulai nih. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih untuk kegiatan kali ini Pak Dayat kita melanjutkan nih Pak terkait kegiatan kemarin kita sudah mengobrol itu di kegiatan yang pertama, yaitu ada pra observasi. Itu Pak Dayat waktu itu ngobrol dengan saya gitu ya, ngobrol-ngobrol ringan lah ya terkait keinginan Pak Dayat di kegiatan pembelajarannya mau seperti apa yang ingin dikembangkan waktu itu. Masih ingat nggih Pak? Ya, masih ingat. Kemudian di awal bulan ini nggih, itu kemarin kita juga sudah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran seperti itu nih Pak. Nah, ini adalah tindak lanjut nih Pak. Tindak lanjut dari kegiatan pra dan observasi itu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi ke Pak Dayat. Ingin saya tanyakan ke Pak Dayat terkait kegiatan pembelajaran itu yang kemarin sudah diobservasi. Nah, yang pertama ini Pak Dayat, terkait pembelajaran kemarin nih Pak. Setelah saya observasi, menurut Pak Dayat nih, bagaimana perasaan Pak Dayat itu ketika diobservasi itu, pembelajaran yang diobservasi itu seperti apa? Terima kasih Pak Eko pertanyaannya. Untuk bagaimana perasaan saya waktu pembelajaran diobservasi, saya senang sekali ya Pak, karena dalam pembelajaran itu saya mungkin dilihatlah oleh rekan guru bagaimana kekurangan saya dalam mengajar, bagaimana kelebihan saya dalam mengajar, terutama mungkin kekurangannya itu Pak. Mungkin kalau saya pribadi mengajar kan menurut saya sudah bagus, sudah betul, tapi kan menurut guru lain atau orang lain atau rekan sejawat guru mungkin ini masih kurang, ini harus dibenahi di sini. Nah, seperti itu Pak. Jadi perasaan saya senang sekali karena dengan adanya observasi ketika saya mengajar, saya mungkin bisa tahu kekurangan-kekurangan saya yang insya Allah untuk kedepannya
kita perbaikan dalam mengajar agar diperoleh pembelajaran yang bagus ke depannya. Seperti itu Pak Eko. Oke, nggih Pak Dayat, jadi perasaannya senang gitu nggih. Senang. Ya, tidak cemas gitu ketika diobservasi, itu luar biasa sekali itu. Ya kebanyakan itu kan teman-teman kan kalau di umum itu ya kegiatan observasi itu merasa seperti supervisi itu ya, dinilai gitu, menegangkan, padahal tidak ya Pak Dayat ya. Pak Dayat malah merasa cemas itu wajar lah, manusiawi ada. Tapi saya senang karena untuk pembelajaran saya juga. Oke, luar biasa sekali. Jadi dari observasi itu Pak Dayat merasa senang karena akhirnya jadi tahu itu ya penilaian menurut orang lain kekurangannya apa berdasarkan kegiatan kemarin itu. Walaupun secara pribadi juga pasti kan sudah bisa merefleksikan gitu terkait kemarin gitu. Tapi dari sudut pandang yang lain mungkin seperti itu. Itu yang Pak Dayat tadi sampaikan. Luar biasa gitu Pak. Oke, itu tadi yang pertama gitu Pak. Kemudian yang kedua ini bisa diceritakan kembali Pak terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Pak Dayat kemarin itu seperti apa, itu baik dari modelnya, kemudian strateginya, kemudian area pengembangannya kemarin yang itu serta refleksinya gitu menurut Pak Dayat sendiri pribadi. Monggo gimana Pak, bisa diceritakan. Baik Pak Eko. Untuk pertanyaan yang kedua ini saya mencoba menjawab untuk tujuan pembelajarannya, yaitu dengan penerapan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik atau siswa yang pertama dapat menganalisis konsep barisan aritmatika. Yang kedua, siswa atau peserta didik dapat menerapkan konsep barisan aritmatika ini untuk permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk area pengembangannya, yang pertama adalah pengelolaan kelas. Saya mencoba ingin dilihat oleh Pak Eko bagaimana pengelolaan kelas saya, apakah sudah bagus atau belum atau masih banyak kekurangan itu. Yang kedua adalah kompetensi pengetahuannya, yang ketiga kompetensi keterampilan. Selanjutnya untuk rencana pembelajaran yang direncanakan yaitu strategi pembelajarannya. Pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Siswa sudah siap, kesiapan belajar siswa. Untuk model pembelajarannya yaitu model problem based learning dengan pendekatan saintifik. Untuk metodenya metode diskusi kelompok. Untuk media pembelajarannya menggunakan slide PowerPoint. Di situ PowerPoint itu isinya permasalahan-permasalahan ya, masalah-masalah yang akan kita tampilkan. Terus yang kedua LKPD. Di LKPD itu juga isinya hampir sama, permasalahan-permasalahan yang di situ kita siswa itu kita coba untuk menemukan konsep tentang barisan aritmatika itu. Mungkin seperti itu Pak Eko. Kita garis besarnya pembelajaran berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Ya, pengelolaan siswa berjalan dengan lancar pembelajarannya. Lebih seperti itu Pak Eko. Oke, ini tadi kalau boleh saya garis bawahi nggih Pak Dayat nggih, terkait area pengembangan itu ada tiga nggih yang ingin dikembangkan nggih untuk diamati kemarin kan nggih. Yang pertama tadi adalah terkait dengan pengelolaan kelas nggih. Kemudian yang kedua kemampuan kompetensi pengetahuan, dan yang ketiga kompetensi keterampilan murid gitu nggih, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi yang sudah ditetapkan. Ada dua gitu nggih. Yaitu yang pertama kalau tidak salah itu peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran PBL nih dapat menganalisis barisan aritmatika. Dan yang kedua itu dapat menyelesaikan persoalan barisan aritmatika permasalahan dengan menggunakan konsep barisan aritmatika. Oke, nggih. Nah, itu terkait tiga area pengembangan itu nggih Pak Dayat. Siap. Kira-kira berdasarkan refleksi pembelajaran yang kemarin sudah Pak Dayat lakukan itu, mana nih yang masih belum maksimal dan mana nih yang sudah maksimal gitu. Untuk yang belum maksimal di pengelolaan kelasnya Pak Eko. Terutama itu kan di model pembelajaran problem based learning itu, di situ siswa kan berkelompok-kelompok.
setelah saya tampilkan masalah atau siswa kita giring ke permasalahan, selanjutnya kita ke kelompok-kelompok untuk belajar. Nah, dalam kelompok-kelompok tersebut ada mungkin siswa yang sudah dengan kemampuan dia tidak perlu mungkin saya perintahkan itu dia cari materi, mungkin searching lewat HP ya, Google, atau dia buka-buka buku, dia cari materi dulu lah. Ada siswa yang mungkin hanya melihat saja, tapi belum bisa menyampaikan. Ada siswa yang menunggu saya berbicara baru dia menyampaikan pendapatnya. Jadi saya di situ aktif saya, maksudnya sebagai guru, bukan siswa ya, aktif saya harus di kelompok-kelompok itu harus ya sering menanyakan kembali, memancing-mancing lah supaya mereka bisa menyelesaikan permasalahan itu nanti, yang akhirnya nanti menemukan konsep. Nah, di situ saya di setiap kelompok saya aktif, harus ayo siapa ini coba itu, harus menanyakan, harus mancing-mancing siswa. Itu jadinya pembelajarannya ya kembali berpusat kepada saya, kepada guru, hampir mirip dengan pembelajaran diskusi kelompok lah. Mungkin kekurangan saya banyak di situ. Selanjutnya yang sudah bagus itu di strategi pembelajarannya, yaitu kita sesuai dengan alurnya mereka. Dari pertama itu PPL itu kita tampilkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, masalah sederhana sih. Nah, selanjutnya mengelompokkan siswa untuk belajar itu sudah, itu step 1-2 ya sudah. Terus selanjutnya anak kita coba untuk membangun pengetahuannya dengan supaya berpendapat, itu kita coba, dan masing-masing kelompok sih ya alhamdulillah sudah perwakilannya menyampaikan pendapatnya dan sudah menyampaikan. Nanti akhirnya itu kita justifikasi bersama, materi ini sebetulnya, materinya apa ini yang kita temukan dari masalah ini, itu apa konsepnya itu. Ya kembali lagi terakhirnya itu saya yang mendominasi itu, harusnya mungkin bersama siswa di situ saya kembali lagi, ini yang kita cari itu sebetulnya ini, konsep ini. Selanjutnya setelah step kesimpulan, kita coba evaluasi. Setelah kita coba evaluasi dengan cara saya bagikan mungkin tes ringan ya untuk mengetahui kemampuan siswa di materi barisan aritmatika. Ternyata banyak siswa yang ya alhamdulillah sudah menguasai materi lah. Hanya 1-2 siswa yang mungkin yang masih belum. Menurut saya sih itu segi positifnya ya yang sudah berjalan. Jadi selain pembelajarannya itu berarti kompetensi pengetahuan dan keterampilannya sudah berjalan. Pengetahuannya berarti anak sudah mendapat pengetahuan, keterampilannya berarti dia sudah bisa menerapkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu Pak. Kekurangannya tadi di pengelolaan kelas, kelebihannya di strategi pembelajaran dan pengetahuan keterampilan. Oke, nggih, Pak Dayat, kita bahas satu persatu nggih. Terkait tadi ada yang terkait dua hal nggih, yang kekurangannya dan kelebihannya nggih. Kita bahas dulu yang mau mana dulu nih Pak Dayat? Kekurangannya dulu. Oke. Nggih Pak Dayat, ini terkait kekurangannya tadi ya, terkait area pengembangan pengelolaan kelas nggih. Itu kira-kira berdasarkan pengalaman Pak Dayat ketika pembelajaran kemarin, refleksinya itu kan bisa mengobservasi juga nih, bisa berprasangka juga nih, apa nih yang menyebabkan anak itu tadi ya kurang antusias atau kurang aktif gitu, kalau saya tangkap itu. Jadi pembelajarannya kok akhirnya berpusat pada guru gitu, guru yang lebih dominan di kelas, seperti itu kan Pak Dayat bilang seperti itu tadi. Kira-kira itu kendalanya kenapa itu? Nah, setelah itu waktu saya di berkelompok-kelompok itu, saya coba amati anaknya, mungkin tidak detail ya kalau satu persatu, tapi berapalah saya coba selidiki. Ternyata mungkin
masing-masing anak memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang dia harus melihat melihat materinya, melihat mungkin gambarannya. Ada siswa yang mungkin dengan cara mendengarkan, harus mendengarkan lah. Intinya ada yang menjelaskan dulu. Yang ketiga ada siswa yang dia aktif mencari lah, tidak perlu diperintah, aktif mencari. Jadi saya simpulkan mungkin ada 3 cara belajar mereka ya, cara gaya belajar mereka. Ada yang mungkin harus melihat materi visual mungkin ya, melihat materi. Ada yang harus mendengar dari orang lain, dari guru atau dari teman sejawat namanya gaya belajar atau cara belajar auditori. Terus yang ketiga gaya belajar atau cara belajar estetik, berarti dia rajin mencari, mungkin ke perpus, pinjam buku, atau dia searching di Google. Nah, kendalanya seperti itu Pak, kemarin kita belum mengakomodir cara belajar masing-masing siswa. Jadi satu kelompok aja cara belajarnya mungkin lebih dari 1. Nah, makanya saya aktif, guru yang aktif. Kendalanya di situ Pak, karena saya belum mengetahui cara belajar masing-masing siswa di tiap-tiap kelompok. Seperti itu Pak Eko. Oke, berarti kalau boleh saya garis bawahi terkait identifikasi masalah yang menyebabkan kok pengelolaan kelasnya tidak maksimal tadi nggih Pak Dayat, itu boleh nggak? Boleh nggih. Ya, boleh. Jadi tadi yang pertama adalah terkait dengan gaya belajar siswa yang beragam gitu nggih Pak Dayat. Jadi dan pembelajaran kemarin belum dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya gitu nggih. Karena Pak Dayat belum memiliki datanya begitu kan nggih. Walaupun kemarin itu Pak Dayat sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi juga gitu kan. Di awal tadi Pak Dayat itu menyampaikan pembelajaran berdiferensiasinya itu berdasarkan kesiapan ya. Oke gitu. Nah, terkait tadi kendalanya nggih Pak Dayat nggih, dan identifikasi masalahnya sudah disampaikan oleh Pak Dayat nih. Kedepannya itu menurut Pak Dayat itu supaya kendala itu bisa teratasi nih, itu kan pasti Pak Dayat punya lah, aku kepengen atau rancangan untuk kedepannya itu supaya lebih bagus lagi. Itu solusinya gimana Pak Dayat? Untuk langkah yang pertama pada pembelajaran berikutnya, insya Allah akan kita lakukan tes ya Pak, tes semacam diagnostik dan angket untuk mengetahui cara belajar siswa. Jadi akan kita buat kisi-kisi soal dulu sesuai dengan cara belajar, kita cari sumbernya dan mungkin ke guru BK ya, BK kan psikologi itu ya. Dari situ kita dapatkan kisi-kisi soalnya Pak, terus kita buat soal untuk tujuannya untuk mengakomodir ya mencari cara belajar siswa seperti itu Pak Eko. Kita bagikan, terus kita dari kisi-kisi itu kita buat soal sejumlah siswa itu, lalu kita bagikan pas pembelajaran saya yang berikutnya. Setelah kita bagikan soal itu, mereka kan otomatis mengerjakan. Setelah mengerjakan, kita dapatkan pekerjaan itu, kita ambil data lah. Nah, kita dapat data gaya belajar ya, atau cara belajar mereka. Nah, yang akan kita gunakan pada pembelajaran berikutnya. Kita akan gunakan mungkin strategi atau cara belajar yang mengakomodir gaya belajar mereka. Seperti itu Pak Eko. Langkah kedepannya kita akan seperti itu. Oke, berarti langkah terdekat itu mengadakan tes diagnostik gitu nggih Pak Dayat itu. Oke, gitu. Jadi kalau sudah didapatkan datanya, itu kan katanya Pak Dayat mau mencari nih strategi pembelajaran yang tepat gitu kan. Nah, kira-kira nih strategi pembelajaran yang tepat itu apa dengan yang menurut Pak Dayat rasa sesuai dengan kalau dihubungkan atau diintegrasikan dengan gaya belajar seperti itu? Untuk strategi pembelajarannya tetap kita gunakan berdiferensiasi Pak, tapi berdasarkan gaya belajar, bukan hanya kesiapan belajar tapi gaya belajar. Jadi mungkin model
pembelajarannya masih sama ya Pak. Metodenya juga masih sama, diskusi kelompok, tapi di kelompok itu kita coba akomodir kelompok-kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalkan di kelompok 1 ini gaya belajar visual, berarti kita di situ kita gunakan gambar-gambar Pak Eko, gambar-gambar atau video-video. Dari gambar-gambar dan video itu kita kasih ke mereka, mereka akan belajar lah, mencari konsep, menganalisis sendiri, mendapatkan konsep barisan aritmatika itu, karena gaya belajarnya memang visual. Nah, untuk yang auditori mendengar, sama kita juga terapkan video. Di video itu selain ada gambarnya, juga penjelasannya Pak Eko. Jadi penjelasan itu siswa-siswa yang di kelompok ini diharapkan bisa menganalisis materinya. Oh, materinya ini ternyata. Misalnya kan kemarin tadi cuma gambar-gambar aja, ini ada suaranya, dia bisa ternyata ini yang dia cari. Jadi akhirnya mereka bisa menangkaplah materinya. Untuk yang kinestetik, kelompok yang kinestetik mungkin dia aktif. Mungkin belum saya perintahkan dia udah materinya apa ya, dia mencari aktif ke perpustakaan, mencari sumber referensinya, atau dia searching di YouTube mungkin materinya, seperti itu Mbak. Jadi ke depan ini pembelajarannya berdiferensiasi, tapi berdasarkan gaya belajar Pak. Jadi kelompoknya itu kita buat sesuai dengan cara belajar masing-masing siswa. Oke, tadi sudah disebutkan terkait rencana depannya. Nah, kira-kira ini kapan ini Pak Dayat itu akan merealisasikan itu terkait rencana untuk mengatasi kendala tadi, itu solusi seperti itu? Untuk kegiatannya insya Allah kan pembelajaran berikutnya kita akan kasih soal ya Pak, soal atau tes tadi yang diagnostik atau angketnya para siswa. Nah, pada pertemuan berikutnya lagi insya Allah kita coba terapkan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar atau cara belajar siswa yang tadi saya jelaskan itu. Jadi itu Pak, alurnya seperti itu kan. Besok pertemuan besok itu tes ya. Pertemuan berikutnya kita langsung uji cobakan pembelajaran yang berdiferensiasi ini berdasarkan gaya belajar atau cara belajar siswa. Sip lah gitu. Berarti terkait tadi implementasinya insya Allah pertemuan berikutnya itu tes diagnostiknya, kemudian pertemuan berikutnya lagi kalau udah dapat datanya baru pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar. Cara belajar siswa. Sip, mantap gitu ya. Nah, terus untuk yang tes diagnostiknya itu tadi Pak Dayat sempat mengungkapkan akan menggandeng BK seperti itu kan, Nah, kira-kira dukungan apa lagi nih yang dibutuhkan untuk tes diagnostik itu, ataukah hanya cukup dari BK saja atau? Yang pertama mungkin dari BK dulu, karena BK kan mungkin ada dia juga di BK itu sering mengadakan tes diagnostik atau tes angket untuk mengetahui mungkin IQ atau cara belajar siswa kita. Selain di BK juga kita akan mencoba, saya kebetulan alumni UMP ya Pak, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sana ada psikologi, ada fakultas psikologi di sana mungkin. Nah, di fakultas psikologi itu kan menerima konsultasi juga dosennya untuk merancang atau membuat tes diagnostik atau tes untuk mengetahui gaya belajar. Untuk mungkin seperti itu Pak. Selain di BK, kita coba untuk mungkin ke fakultas psikologi yang di UMP ya, yang terdekat mungkin seperti itu Pak. Untuk yang di sekolah mungkin hanya BK saja, dan keluar ya kita akan ke fakultas psikologi. Berarti ada dua alternatif gitu nih. Oke. Sip. Itu terkait dengan yang kekurangan nih Pak. Tadi sudah kita bahas sampai ke rancangan tindak lanjutnya juga terkait solusinya gitu. Udah clear nih Pak. Nah, tidak ada beban lagi ini yang terkait itu, atau ada yang mau disampaikan lagi yang terkait kekurangan? Kekurangannya ya mungkin
eh, lain waktu atau bisa Pak Eko bisa mengevaluasi lagi, mengobservasi lagi pembelajaran saya, tapi area pengembangannya mungkin berbeda ya Pak. Oke. Mungkin ini sudah bagus, mungkin yang lain lagi ya. Apa yang berarti untuk yang ini cukup yang di situ saja. Oke, yang kekurangannya. Oke. Nah, kembali sekarang ke yang bagian kedua nih, terkait yang sudah optimal gitu, sudah maksimal itu Pak Dayat rasa sudah bagus itu pada kegiatan tadi disampaikan terkait perencanaan, ada strateginya sudah sesuai, kemudian kompetensi, kemampuan, pengetahuan dan keterampilannya juga sudah memenuhi target gitu kan, gitu. Tadi disampaikan seperti itu kan, nih. Nah, kira-kira nih Pak Dayat nih terkait kelebihan itu tadi, nih. Menurut Pak Dayat kalau merefleksikan kok bisa ini bisa optimal itu atau mencapai target sesuai yang diharapkan itu faktornya apa saja itu? Faktor yang pertama itu kita sebelumnya kan kita merancang pembelajarannya dulu ya Pak. Mungkin dari materinya, mungkin materi-materi di buku yang biasa di perpus ini kan hanya materi saja, tidak langsung gitu loh, langsung materi belum. Nah, harapan kita kan siswa itu membangun pengetahuannya, bukan apa ya, dulu kalau saya jadi siswa kan langsung ini gitu kan. Kita kepengen siswa itu ketemu sendiri, kita hanya mengantarkan. Jadi faktor yang membantu pertama itu kita cari referensi dulu Pak, buku-buku ya, buku-buku mungkin dari web atau permasalahan-permasalahan kita cari dulu di web. Terus yang kedua, faktor berikutnya mungkin diskusi dengan guru matematika yang lain atau guru mapel yang lain tentang strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang apa ya, yang sedang ini kan Merdeka Belajar. Nah, yang model pembelajaran yang diimplementasikan sekarang itu apa gitu kan. Kalau saya sendiri kan mungkin cuma lihat googling atau buku-buku yang dulu kuliah, tapi kan dengan apa ya, berdiskusi dengan teman lain, mungkin teman guru matematika, guru lain. Oh, ini saya kemarin habis diktat mungkin atau habis apa, ada model ini kita cobakan, seperti itu Pak Eko tadi. Faktor yang pertama dari sumber belajar ya Pak, buku-buku atau permasalahan kita cari di internet. Yang kedua, diskusi dengan rekan guru, apa strategi pembelajaran bagaimana sih, apa kita cuma mengajar apa langsung aja ini 5 kali 2 10 gitu kan, matematika kan cenderung ilmu pasti kan kayak gitu kan dari dulu. Kita coba diskusi dengan guru matematika lain, dari baik di SMA Sokaraja atau dari SMA lain, kita ya tanya-tanya lah Pak ya. Faktor pertama tadi sumber belajar, kedua ya kita ya tanya-tanya ke guru otomatis. Nah, faktor berikutnya siswa juga kita siapkan. Mungkin sebelumnya, pertemuan sebelumnya udah saya kasih tahu, besok materinya ini ya Mas Mbak, kamu ya baca-baca lah atau lihat di apa Google kan banyak apa potongan-potongan foto di IG itu kan banyak materi barisan aritmatika. Nah itu Pak, mungkin faktornya ada 3 ya, dari sumber belajar kita cari. Yang kedua, kita tanya rekan guru, ini model yang sedang ini apa kemarin mungkin lagi diklat di mana atau workshop di mana, oh ini gitu ya. Jadi kita cobakan pakai itu. Ketika siswa saya kasih tahu dulu memang sebelumnya, oh materinya ini ya Mas Mbak, ini dia aktif mencari. Itu Pak mungkin faktor yang bisa membantu saya yang apa ya, berhasil dengan baik lah itu. Oke, berarti ada 3 faktor tadi nggih, dari sumber belajar, kemudian diskusi dengan rekan guru, kemudian yang ketiga adalah tadi siswanya sudah kasih tahu dulu, diinformasikan. Oke, bagus nih itu. Mungkin saya juga bisa ini ya ikut mengimplementasikan juga itu terkait kiat-kiat supaya
yang sudah optimum di Pak Dayat juga bisa menular ke saya gitu nggih. Nah gitu. Atau guru lain juga itu bisa dimanfaatkan juga gitu. Nah kemudian Pak Dayat nih terkait dengan tadi faktor-faktor yang bisa menyebabkan berhasil itu tadi nih. Nah, kira-kira nih Pak Dayat nih ke depannya itu supaya lebih bagus lagi gitu, yang optimal biar lebih meningkat lagi ya, yang maksimal jadi optimal itu lebih tinggi lagi gitu. Kiat-kiatnya ke depan yang Pak Dayat harapkan itu ke depannya mau apa itu? Kedepannya selalu kalau bisa sering diobservasi sih sebetulnya. karena apa ya Pak, karena kalau kita mengajarkan, apalagi zaman sekarang sudah banyak teknologi, mungkin guru lain sudah menerapkan teknologi yang lebih dari kita lah. Kita mungkin LKPD, pembelajaran kelompok, mungkin guru lain sudah ada yang berbasis Android, bahkan tinggal ya buka HP masing-masing gitu, mungkin lebih lebih canggih lah, atau pembelajaran disusun kelompok yang lebih menarik. Kita kan belum tahu Pak Eko, jadi saya senang saja sih diobservasi, dilihat apanya dimaksimalkan, yang apanya ini, supaya ya namanya kita mengajarkan ya Pak, otomatis kan berganti tahun siswa juga kan berganti lebih, otomatis siswa kita ke depan itu kan lebih baik dari kita, berarti tahun-tahun berikutnya kan lebih canggih gitu loh Pak. Makanya kenapa saya minta sering diobservasi biar kita tahu kekurangan di mana, atau kemarin pengelolaannya udah bagus tapi materinya mungkin atau medianya mungkin lebih di up lagi. Medianya kemarin cuma LKPD, besok mungkin teknologi ya, seperti itu Pak Eko. Harapan saya ke depan tetap kita observasi lagi, kita belajar lagi kekurangannya itu, harus kita up lagi ya. Banyak cara sih, seperti tadi ada cara diskusi dengan rekan guru lain mungkin, atau workshop di sekolah ini, apa yang kita dapat kita uji cobakan di pembelajaran, seperti itu Pak Eko kira-kira. Oke, berarti tadi banyak ya yang disampaikan ya, dengan yang paling senang itu tadi ya, kegiatan kedepannya adalah sering-sering diobservasi gitu ya, sering-sering ngobrol kayak gini aja gitu kan gitu. Kemudian tadi juga disampaikan dengan sering berdiskusi juga dengan rekan, kemudian mengadakan workshop juga seperti itu kan gitu. Nah, biasanya sekolah sering ya, alangkah baiknya kan apa yang kita dapat dari workshop kita praktekkan kan, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira dari ketiga hal itu ya Pak Dayat, yang ingin itu ya difokuskan untuk ke depan, untuk dilaksanakan yang lebih efektif itu untuk meningkatkan tadi kemampuan Pak Dayat yang sudah optimal, biar faktor-faktor tadi itu lebih kuat lagi, itu menjadi kekuatan Pak Dayat itu dalam pembelajaran gitu. Jadi atau kesemuanya mau dijalankan berbarengan gitu. Ya mungkin masing-masing Pak. Ya mungkin observasi dulu itu lagi evaluasi lagi pembelajaran Pak. Mungkin mengevaluasi saya tadi kan, kemarin kan pengelolaan kelas, mungkin besok media Pak, pembelajarannya lebih modern lagi lah, bukan hanya LKPD, tapi mungkin LKPD yang berbasis Android atau atau yang sudah ada programnya ya Pak, berbasis ini Android, atau yang di semacam PowerPoint gitulah, supaya anak lebih menarik. Kalau ya kertas memang ada yang berupa kertas, kalau kertas saja kan mungkin kurang menarik ya Pak untuk anak, jadi ada yang media juga. Kebetulan kan anak bawa handphone semua, alangkah daripada mungkin kita sering menegur jangan buka HP gitu, lebih baik HP ini kita gunakan untuk pembelajaran saja. Jadi ya positif lah. Kalau kita sering menegur kan capek ya Pak, jangan buka HP, fokus ke pembelajaran, jangan buka HP. Ya memang tidak bisa lepas ya, mungkin zaman sekarang ya Pak. Nah kita gunakan aja untuk belajar materinya, seperti itu Pak Eko. Langkah yang
kedepannya mungkin yang itu dulu yang Oke, nah kira-kira gitu terkait dengan 3 langkah tadi, yang prioritas itu malah justru yang pertama Pak Dayat itu minta sering disupervisi gitu kan ya Pak, gitu. Nggih. Nah, selain itu juga ada workshop dan juga diskusi gitu kan nggih, untuk meningkatkan kemampuan itu tadi nggih, Pak Dayat yang sudah bagus biar lebih bagus lagi. Kira-kira ini yang prioritas itu tadi terkait dengan supervisi. Nah, Pak Dayat rencanakan mau kapan nih? Katanya mau dengan saya lagi itu. ini kan Kapan nih? Gitu. untuk besok kan pertemuan besok tidak mungkin ya Pak, karena Iya. kan tadi untuk tes diagnostik. Heeh. Pertemuan berikutnya lagi untuk pembelajaran yang berdiferensiasi yang berdasarkan gaya belajar. Oke. Nah itu kita coba dulu pembelajarannya. Nah pembelajaran berikutnya Pak, Oke. kita coba kan tadi sebelumnya sudah ya berdiferensiasi dengan gaya belajar. Oke. Nah selanjutnya kan berarti saya mungkin udah jalan lah, karena udah jalan sih pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar. Nah selanjutnya itu Pak, Oh, berarti pertemuan ketiga gitu. ya, ini Setelah besok kan tes ya. Ya. Besoknya lagi kita coba pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar. Nah besoknya lagi pembelajarannya masih sama. Nah dievaluasi lagi oleh Pak Eko. Oke. Yang ketiga itu. Oke, nggih. Semoga berhasil lah ya Pak. Siap. Dan bisa ditularkan ke guru-guru yang lain gitu kan nggih, sebagai praktik baik Pak Dayat gitu kan. Oke Pak Dayat, ini terkait dengan refleksi pembelajaran kemarin saya kira cukup nggih Pak Dayat. Kita lanjut ke ini di luar tadi area pengembangan ya, tapi masih hubungannya dengan pembelajaran yang kemarin dilaksanakan Pak Dayat nggih. Mungkin nggih ada beberapa hal yang mungkin belum Pak Dayat sampaikan gitu, terkait di luar area pengembangan tadi, pengelolaan kelas, kemampuan kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan murid. Itu di luar itu ya, kira-kira dari Pak Dayat yang dirasa sudah bagus nih gitu, apa ini yang sudah istilah membanggakan Pak Dayat itu ketika pembelajaran kemarin gitu. Di luar itu yang Pak Dayat rasakan gitu. Kan ada banyak hal itu. Iya Pak. Sebetulnya sih itu bukan membanggakan ya, tapi sudah terbawa karena mungkin saya juga pernah jadi siswa dulu. Sewaktu jadi siswa ya terbiasa apa itu sama guru. Contohnya memimpin doa, menutup doa. Ayo ke sana, ya siswa ke sana. Ayo ke sini, siswa ke sini. Gitu. Dia harus 90% diatur sama guru. Akhirnya terbawa juga ketika saya bekerja sebagai guru. Doa harus kita pimpin, anak harus kita dudukkan. Seperti tadi, jangan main HP, harus fokus belajar. Jadi semuanya kita dominasi pakai kok. Itu memang saya bangga, tapi di satu sisi kekurangan juga itu. Di satu sisi. Karena harapannya kan untuk sekarang ini kan pembelajaran berorientasi pada siswa. Kenapa saya memimpin doa, saya yang pimpin? Karena ya terbawa dulu waktu saya jadi siswa. Ke depan mungkin kita coba siswa, yuk kita coba pelan-pelan. Siswa silakan ketua kelas pimpin doa seperti itu, atau silakan ketua kelas bawa ini teman-teman ke perpustakaan kita mencari referensi. Silakan kita coba seperti itu Pak. Perintahkan siswa yang mengkoordinir sampai selesai pembelajaran. Ya seperti itu Pak Eko. Mungkin menurut saya kelebihan saya itu, tapi ya kekurangan juga itu ya, karena pembelajaran tuntutan sekarang pembelajaran harus berpusat pada siswa. Seperti itu Pak Eko. Nah itu Pak Dayat kan udah ada dua istilahnya pandangan gitu ya. Dari dua pandangan itu gitu Pak, pembelajaran berpusat pada siswa dan pembelajaran berpusat pada guru ya. Nah, terlepas dari perkembangan zaman nih Pak, zaman dulu dan zaman sekarang gitu ya, menurut Pak Dayat nih merefleksikan itu ya, dari dua opsi itu tadi ya, pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada siswa, yang lebih ideal atau lebih bagus itu yang mana Pak Dayat? Kalau dari Pak Dayat pribadi.
Nah, kan kita bicara realita ya Pak. Dulu saya sebagai siswa, ya memang zaman dulu didominasi oleh guru. Kita hadir sekolah, kita dididik, diajari, bahkan guru marah-marah itu ya. Harus seperti ini, siswanya juga seperti itu. Kan sekarang ini tahun 2023, dengan saya sekolah dulu kan sudah sangat jauh lah. Eranya sudah berbeda, di mana zaman sekarang informasi itu sudah sangat cepat. Kita lihat berita aja nggak perlu lihat TV, cuma pegang HP aja langsung muncul di beranda berita. Nah itu Pak Eko. Jadi untuk sekarang ya harapannya pembelajaran berpusat pada siswa. Memang guru mengarahkan oh ini materi ini, tapi karena lihat berita aja udah muncul di beranda, otomatis mencari materi pelajaran kan bisa kita cari, baik searching atau di YouTube. Ada platform-platform YouTube kan mungkin guru-guru udah menampilkan ya pembelajaran di situ ya, PowerPoint yang sudah ada penjelasannya. Atau mungkin IG, di IG itu ada potongan-potongan materi atau potongan kuis yang di bawahnya itu pertanyaannya apa ya, dapat hadiah semacam itulah Pak. Apa namanya itu, dari pertanyaan ini dapat hadiah sederhana sih ya, kayak gitu kan menarik kayak itu. Jadi ya untuk yang zaman sekarang ya pembelajaran edu game gitu ya, edu semacam game kayak gitu. IG matematika biasa Pak dari guru, tapi ada file materi, ada file foto. Otomatis ada foto pertanyaan soal ya, yang jawabnya di komentar. Itu kan jadi memancing siswa itu ingin berkomentar itu loh di situ loh. Nah itu ada hadiahnya. Hadiahnya sih siapa yang beruntung ya, yang ada lagi perintahnya. Nah, itu harapannya untuk zaman sekarang pembelajaran berpusat pada siswa Pak Eko. Siswa aktif mencari, siswa menanyakan, ingin tahunya lebih banyak, seperti itu Pak. Oke, itu kan yang berarti kalau kalau saya tangkap nih Pak Dayat, berarti itu masuk ke pembelajaran kemarin itu Pak Dayat masih berpusat pada guru nih. Nah, harusnya berpusat pada siswa menurut Pak Dayat seperti itu nih. Oh, berarti itu kan yang ya belum sesuai harapan juga kan nih. Belum sesuai harapan Pak Dayat ya. Kira-kira yang sudah sesuai harapan kemarin itu apa Pak Dayat? Yang sudah sesuai harapan pembelajaran kemarin? Sudah sesuai harapan tadi kan modelnya ya Pak. Nah, terus materinya insya Allah sudah. Permasalahannya kita cari-cari dulu ya di Google, baca-baca lah. Butuh inspirasi itu buat masalah itu ya, memang ada sih di Google, itu tinggal cari, tapi masa harus sama persis, kita harus cari soal yang lain dengan referensi itu ya. Kalau itu sudah sesuai pembelajarannya, sudah. Untuk diskusi kelompok pun itu sebenarnya sudah, cuma memang harus saya pancing lah itu. Terus untuk soal-soalnya juga sudah soal cerita aplikasi, maksudnya bukan cuma soal teori saja dari barisan aritmatika, tapi aplikasi ke permasalahan kita coba bawa ke sana. Ternyata ya banyak siswa yang bisa lah mengaplikasikan itu Pak Eko. Hasilnya di situ. Ya itu ya berarti di luar area pengembangan tadi yang Pak Dayat rasa sudah sesuai atau sudah optimum gitu ini terkait model ya tadi bilang nih modelnya pakai PBL kalau nggak salah tadi ya. Berarti ya kalau sudah sesuai di pembelajaran berarti sudah sesuai sintak gitu kan ya urutannya. Terus soalnya sudah soal kontekstual, soal cerita tadi. Oke, sip Pak gitu. Nah, selanjutnya nih Pak. Kemarin itu di kegiatan pembelajaran itu kan saya mengobservasi. Nah, berarti kan saya juga memiliki catatan gitu nih terkait kegiatan pembelajaran yang telah Pak Dayat laksanakan. Di luar mungkin tadi Pak Dayat itu sudah menyampaikan refleksinya secara pribadi nih.
Kira-kira nih Pak Dayat pengen tahu nggak nih hasil refleksi tapi bukan dari pribadi tapi Ya. melalui orang lain itu. Ya, boleh Pak, itu yang saya harapkan. Dari refleksi kan tentunya Pak Dayat tadi bisa menyampaikan kelebihannya, kekurangannya. Saya pun sama dari observasi kemarin itu saya mencatat ada beberapa hal baik yang positif sama hal yang negatif juga itu. Dari Pak Dayat itu kira-kira mana dulu nih yang mau apa ya saya ceritakan nih? Yang positifnya dulu apa yang negatifnya dulu? Negatifnya dulu aja. Oh, negatifnya dulu. Kenapa nih Pak yang negatifnya dulu? Nggak positifnya. Saya tanya aja ini. Kita belajar lah, namanya kita belajar kan ya, walaupun guru juga bisa salah loh Pak. Oke. Jadi makanya harus terus belajar. Oke. Seperti itu Pak. Jadi kekurangannya dulu lah. Oke. Lebihnya sih bisa kita ya tambah. Oke. Nggih. Jadi terkait kekurangan nih Pak Dayat. Pangapunten nggih Pak. Ya, Ini siap. jadi saya menyampaikan berdasarkan data, data di lapangan. Pengamatan saya bukan pendapat pribadi, tapi berdasarkan data melihat dari perangkat pembelajaran, kemudian praktiknya Pak Dayat itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang Pak Dayat sampaikan tadi itu. Ya, ada di aspek pengelolaan kelas ya. Pengelolaan kelas memang dari awal kan sudah Pak Dayat inginkan untuk diobservasi. Jadi ya saya fokus memang lebih ke situ, pengelolaan kelas, terus kemampuan pengetahuan, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dalam pembelajaran murid peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum gitu. Jadi dari pengelolaan kelas itu yang saya rasa dari ketiga hal itu pengelolaan kelas yang masih apa ya istilahnya perlu iya daripada yang kemampuan kompetensi pengetahuan dan keterampilan peserta didik gitu ya. Jadi saya rasa ketika pengelolaan kelas itu berdasarkan data di lapangan itu saya melihat tadi Pak Dayat juga sudah menyampaikan pembelajarannya berpusat pada guru ya. Di video pembelajaran yang saya rekam itu di kegiatan observasi, kalau Pak Dayat mungkin ingin merefleksikan ulang gitu, kalau belajar kan mungkin kan kalau kita melihat orang lain bisa tahu nih, kalau melihat diri sendiri kan mengalami sih memang mengalami merasakan gitu, cuma kan kadang refleksinya nggak benar-benar seperti bercermin gitu kan gitu. Nanti mungkin Pak Dayat itu bisa merefleksi sambil bercermin sambil melihat rekamannya nih, oh apa benar ya yang Pak Eko ceritakan ke Pak Dayat itu sesuai dengan yang direkam gitu, sesuai pembelajaran saya kemarin gitu. Nanti silakan Pak Dayat lihat lagi, apa kalau misal sesuai ya berarti itu sesuai data gitu, tapi kalau misal tidak sesuai ya saya mohon maaf itu ya Pak, ya, saya bisa ditegur gitu kan, Pak ini udah sesuai harusnya gitu kan. Jadi pembelajarannya kemarin Pak Dayat itu belum berpusat pada siswa, masih berpusat pada guru. Sebagai gambaran contoh tadi Pak Dayat sudah bisa menyampaikan juga bahwa di awal kegiatan pembelajaran kan ada doa ya, diawali dengan doa gitu. Pak Dayat kemarin itu yang memimpin doa siapa? Saya sendiri Pak. Harusnya itu nggak sebagai guru siswa. Kan iya gitu, jadi mengarahkan siswa, guru hanya menuntun gitu ya, Pak Dayat itu betul. Kemudian Pak Dayat itu ketika memberikan pembelajaran kemarin itu ini sesuai apa enggak ya nanti Pak Dayat itu ya bisa saya melihat itu sering menunjuk siswa atau kelompok tertentu untuk misal mengutarakan pendapatnya atau maju ke depan atau mempresentasikan hasil diskusinya gitu. Jadi bukan dari kemauan pribadi siswa gitu. Jadi misal nih diberikan LKPD kemarin itu sama Pak Dayat itu. Kemudian LKPD ada langkah-langkah pembelajarannya nih. Sesuai tadi apa pakai model pembelajaran PPL saintifik juga ya, jadi ada 5M di situ kan ya, berarti LKPD-nya 5M itu kan ya, melihat, menanya, menalar dan sebagainya gitu kan ya. Pada tahapan-tahapan itu kemarin kalau nggak salah Pak Dayat itu menunjuk itu pada tahapan pertama kelompok 1 ini silakan maju ke depan untuk tahapan pertama. Betul seperti itu. Kelompok 2 ini maju ke depan untuk tahapan kedua seperti itu kan. Nah, itu masih menjadi catatan saya terkait pengelolaan kelas gitu ya. Padahal menurut Pak Dayat itu
menunjuk itu sesuatu hal yang bagaimana? Sesuatu hal yang bagus menurut saya. Karena suka ditunjuk dulu, matematikanya menunjuk. Kamu maju nggak bisa ya dihukum gitu. Dulu ya Pak, sekarang ya beda. Tapi nunjuknya itu masih terbawa. Oke, berarti seperti itu ya. Tapi saya ada pertanyaan nih Pak terkait itu, kalau ditunjuk senang. Mungkin Pak Dayat itu tipe orang yang rajin gitu. Jadi sudah siap nih, ditunjuk sudah siap, ya pasti senang kan gitu. Nah, tetapi kalau yang ditunjuk posisinya belum siap ini Pak. Menurut Pak Dayat gimana ini? Nah itu Pak, mungkin kendalanya di situ ya. Dulu waktu menjadi siswa siap nggak siap? Harus siap, kalau enggak ya dihukum, ditegur gitu. Kalau sekarang mungkin sebelum ditunjuk itu sudah kita siapkan dulu ya siswanya, kita bimbing, oh ini udah ya mampulah, sedikit mampu, baru kita tunjuk. Jadi yang kita tunjuk juga kita melihat Pak, kalau yang masih benar-benar kosong dalam artian baru belajar 20%, kita nggak mungkin nunjuk, karena ya itu sama saja apa ya, ini nggak bisa lah, otomatis untuk contoh yang lain nggak bisa. Kita sebelum nunjuk kita udah siapkan dulu siswanya sebetulnya. Siapkan Mengobservasi siswanya juga, ya, dilihat-lihat gitu. Oh, udah lebih dari 50% baru kita tunjuk nanti. Seperti itu, Pak Eko. Nah, kira-kira ini ya Pak Dayat, nih dari catatan sini yang tadi yang terkait menunjuk ini ya. Nah, menurut Pak Dayat itu apa ya tadi disampaikan, menunjuk itu jadi senang itu, bangga gitu. Tapi untuk siswa kira-kira seperti itu, hal seperti itu apa ya istilahnya ya, baik untuk diterapkan atau tidak itu ketika pembelajaran itu sering menunjuk itu? Sebetulnya sih menurut Pak Dayat loh, bagusnya idealnya ya, gitu. Idealnya ya kita tawarkan dulu siswa. Lu siapa yang mau coba ini soal, siapa yang mau berpendapat tentang ini soal gitu. Kalau kita tunjuk, kayak gitu tadi saya bilang tidak pada iya, kalau siswa itu siap ya. Siswa nggak siap, jangan pak itu kan rata-rata kayak gitu. Apalagi yang belum siap itu pasti kayak seperti itu. Ya mungkin solusinya kita tawarkan Pak. Ayo siapa yang mencoba ini, siapa yang bisa, nanti mungkin ribetnya mungkin tambahan keaktifan, mungkin seperti itu ya. Tambahan nilai remedi misalkan kemarin ya kurang, tambah gitu. Itu terkait tadi ya, sering menunjuk siswa ternyata Pak Dayat di kelas itu. Nah, terus lagi nih Pak, ada 2 lagi nih ya, yang masih kemarin miss ya di kegiatan pembelajaran, itu di kegiatan penutup Pak. Penutup itu kan ada namanya penarikan kesimpulan. Ya, Pak. Nah, ketika penarikan kesimpulan kemarin Pak Dayat itu menarik kesimpulan sendiri gitu kan. Ya. Jadi harusnya kan menurut Pak gimana ketika kita sebagai guru memberikan pembelajaran di kelas yang menyimpulkan, kita untuk mengetes loh, maksudnya anak itu benar-benar memperhatikan, benar-benar sudah paham materinya, itu kan kita sebagai guru yang gimana menurut Pak Dayat itu? Harusnya Pak Dayat kan yang menyimpulkan gitu, pembelajaran hari ini kita sudah belajar ini ya gitu. Harusnya kan gimana Pak idealnya? Harusnya bersama siswa, bahkan mungkin siswa yang menyimpulkan, guru hanya meluruskan lah mungkin yang belum lurus. Harusnya mungkin seperti itu. Karena mungkin kemarin sebelum P5 ini kan waktunya waktunya itu harus selesai, jadi harus cepat gitu. Akhirnya saya langsung sampaikan aja, kesimpulannya ini, materinya ini, kayak gitu Pak. Harusnya bisa ke siswa dulu sebetulnya, bisa ya siapa yang ingin kesimpulan materinya itu apa, siapa yang ingin menyampaikan, mungkin jawabannya mungkin berbeda, intinya walaupun intinya sama tapi kan jawabannya berbeda-beda. Intinya mungkin sama Pak, tapi cara dia itu kan mungkin berbeda. Harusnya seperti itu. Iya, padahal kan kegiatan seperti itu memancing-mancing kan juga ini ya Pak Dayat, salah satu cara untuk melihat keberhasilan pembelajaran gitu kan. Iya Pak, di situ Pak. Iya, berarti ke depan itu Pak Dayat yang menyimpulkan atau bagaimana? Maksudnya seperti itu? Siswanya Pak. Dipancing kita itu. Coba tawarkan untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran sama siswa. Sudah rata-rata sudah bagus, baru kita
kayak kesimpulannya sama seperti tadi yang dijelaskan, murid A, murid B, murid C, murid D, mungkin intinya sama gitu Pak. Oke, itu terkait dengan kesimpulan nih Pak Dayat ya, clear nih. Nah, yang terakhir ini, nah, kemarin itu yang saya lihat itu Pak Dayat miss juga di kegiatan penutup, yaitu ketika menarik kesimpulan langsung ditutup gitu. Nah, kayak pembelajaran hari ini kita belajar terkait barisan aritmatika. Dengan rumusnya apa? Barisan aritmatika ini, rumus ini untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, gitu kan? Nah, ada pertanyaan? Tidak Pak, gitu kan kemarin gitu. Kalau tidak kita tutup gitu kan. Nah, kira-kira kalau Pak Dayat melihat seperti itu ada yang kurang? Ada. Apa itu? Harus kita kasih tahu pembelajaran pada itu betul Pak Dayat. Jadi sesuai itu dengan catatan saya bahwa Pak Dayat miss lupa menyampaikan informasi terkait materi selanjutnya. Mungkin kan ada siswa yang rajin gitu nggih Pak Dayat, ingin di rumah juga mempersiapkan gitu kan. Jadi ingin tahu besok lanjutannya apa nih gitu. Oke, nggih. Clear nggih Pak, ini terkait dengan pengelolaan kelas itu beberapa catatannya itu. Sesuai nggih Pak? Siap. Oke. Nah, kemudian yang jadi nilai plus Pak Dayat ini sudah luar biasa sekali ini di kelas. Ketika pembelajaran kemarin saya lihat itu bisa apa ya, memfasilitasi semua kelompok gitu kan, karena ketika kegiatan diskusi kelompok terkadang guru itu apa ya sudah kayak controllingnya duduk di kursi gitu, lihat kalau ada yang tanya ya kita hampiri, kalau nggak ada yang tanya ya sudah sambil tunggu waktu selesai kita guru mainan HP atau apa, kan sering itu di umum seperti itu. Tapi Pak Dayat enggak gitu, Pak Dayat itu berkeliling gitu, controlling kelompok itu satu-satu gitu, menawarkan, memfasilitasi ke anak, oh ada kesulitan di mana gitu. Jadi guru benar-benar Pak Dayat memfungsikan sebagai fasilitator gitu ketika kegiatan diskusi kelompok berjalan gitu. Itu hal yang positif yang luar biasa menurut saya di kegiatan kembali. Selain yang disampaikan Pak Dayat terkait model pembelajarannya PBL itu, saya lihat juga sudah sesuai dengan sintaknya itu, dengan di awal memberikan persoalan atau problem permasalahan dan dihubungkan dengan kehidupan nyata gitu, seperti barisan bilangan kemarin aritmatika Pak Dayat dihubungkan dengan kebun itu ya, pokcoy itu ya, menanam pokcoy ya, hari ini ya gitu, seperti itu dihubungkan dengan sekolah kegiatan juga, itu luar biasa juga, itu sudah sesuai dengan metodenya, dihubungkan dengan permasalahan kontekstual gitu. Jadi tidak hanya ilmu matematika, kan ilmu pasti ya, tetapi ternyata Pak Dayat itu juga mengajarkan anak bahwa matematika terapannya seperti ini nih, bisa untuk ilmu terapannya gitu, kontekstualnya permasalahan di sehari-harinya bisa dimanfaatkan seperti ini nih gitu. Jadi luar biasa juga. Kemudian lagi terkait dengan ini nih, apresiasi siswa gitu juga. Setiap siswa maju ke depan, walaupun tadi memang ditunjuk gitu sih ya, tetapi walaupun ditunjuk ya ditunjuk, tidak ditunjuk ya tetap sama Pak Dayat diberikan apresiasi berupa penghargaan, tepuk tangan di satu kelas gitu kan. Jadi mungkin yang tadinya ditunjuk itu, kalau pikiran saya tunjuk itu siap nggak siap, kalau yang tertekan ketika maju ternyata bisa ditepuk tangan, kan tertekannya hilang gitu ya, jadi senang gitu. Senang lah gitu ya. Itu jadi ya Pak Dayat sudah bagus itu bisa kemarin dalam pengelolaan sosial emosional anak itu ya. Jadi dalam hal penghargaan itu sudah ya, walaupun mungkin ya ada beberapa pendapat itu ya yang mengatakan bahwa hukuman dan penghargaan itu tidak begitu efektif dalam pembelajaran, tetapi di kehidupan nyata namanya anak-anak gitu ya, kadang bertindak itu berdasarkan respon dari luar gitu ya, seperti itu Pak Dayat. Itu beberapa hal catatan yang sudah positif ya, selain yang tadi sama dengan Pak Dayat, yaitu rencana pembelajarannya, itu pembelajaran berdiferensiasi sudah dilaksanakan berdasarkan di awal itu tadi kesiapan belajar siswa. PBL tadi sudah saya sampaikan, diskusi kelompok juga sudah berjalan gitu. Kemudian
di bagian kompetensi pengetahuan dan keterampilan ternyata kemarin Pak Dayat juga ketika menyampaikan walaupun siswa sudah ditunjuk seperti itu, ketika latihan soal ternyata yang tidak ditunjuk pun ya bisa mengerjakan. Jadi dari keterampilan, kompetensi keterampilan dan pengetahuan terkait barisan aritmatika sudah, kalau dari saya lihat itu ya sudah tercapai lah gitu ya, sudah tercapai. Dan di akhir juga dilakukan kegiatan evaluasi kan gitu, dengan memanfaatkan apa Pak Dayat kemarin? Memanfaatkan Google Form ya? Iya, Google Form gitu. yang sebelumnya udah kita siapkan di Marco. Terus Google Form itu kita bagi ke grup kelas. Nah, mengerjakan memang pakai kertas sih, tapi jawabannya terekam di HP. Jadi untuk menilainya kan lebih cepat gitu. Kalau kita koreksi satu-satu kan lama. Oke, nih Pak Dayat. Itu jadi terkait refleksi kegiatan pembelajaran kemarin sudah kita laksanakan nih Pak Dayat, baik dari pribadi Pak Dayat dan juga dikonfirmasi dengan lembar observasi yang saya laksanakan ini ya Pak Dayat, ternyata sinkron nih, sama sebagian besar gitu, walaupun ada beberapa tambahan gitu nih Pak Dayat. Nah, kemudian yang terakhir nih Pak Dayat, bagian terakhir ya mungkin masih menyinggung terkait pembelajaran juga gitu, tapi juga secara global ya, global untuk kedepannya nih yang Pak Dayat rasa gitu dan Pak Dayat butuhkan gitu, kedepannya Pak Dayat mungkin punya impian, punya keinginan untuk meningkatkan kompetensi, tidak hanya Pak Dayat, mungkin bisa orang lain atau siapa gitu, tapi bisa juga untuk diri sendiri juga gitu, tidak lepas dari itu. Rencana tidak lanjut ke depannya itu apa Pak Dayat terkait dengan pembelajaran juga gitu? Ya, pembelajaran itu memang tidak berhenti ya Pak, sampai di sini gitu. Dalam artian seperti tadi saya jelaskan, siswa itu kan semakin tahun ini semakin pintar dalam hal kecanggihan teknologi, mungkin pintar dalam hal ya mungkin lebih pandai lah dari zaman kita dulu di usia yang sekarang ini. Jadi makanya kita ya tetap belajar. Pak, sekarang mungkin sedang workshop materi apa yang sedang kita sedang sekarang ya di Merdeka Belajar itu Pak. Mungkin tahun depan mungkin berbeda lagi seperti itu Pak Eko. Jadi ya memang kita tetap belajar Pak Eko, tidak berhenti. Saya dulu waktu kuliah dapat pelajaran ini, setelah kita praktek bekerja pelajarannya beda lagi. Ya, apa yang kita dapat di kuliah ya mungkin itu ya ada ilmunya lah, tapi ini di lapangan beda lagi. Ketika kita belajar lagi sesuatu lagi, ketemu lagi beda lagi Pak Eko. Sampai sebelum corona hadir itu, waktu corona hadir di Indonesia itu kan pembelajaran sempat off itu kan. Nah, dari situ banyak yang belajar tentang platform yang lain. Itu sisi positifnya ya. Jeleknya mungkin itu kondisi bencana ya mungkin. Tapi kondisi bagusnya itu banyak guru belajar platform belajar yang lain. Ada di YouTube, ada orang kenal YouTube itu banyak itu dari corona. Ada kenal Google Classroom atau mungkin kenal LMS itu dari kejadian itu Pak. Ya sampai sekarang otomatis ya udah 2 tahun kan, sekarang meningkat lagi lebih yang platform YouTube-nya dulu yang seperti itu saja, otomatis karena tuntutannya harus lebih seperti itu Pak Eko. Jadi ya memang kita harus tetap belajar Pak Eko. Depannya mungkin ada workshop atau apa, kita ada workshop kita praktekkan sudah jalan 1 tahun, ada yang ini lagi apalagi, nah gitu Pak Eko. Terus belajar Pak Eko, tidak berhenti. Oke, berarti terkait rencana tindak lanjut ke depan adalah dengan terus belajar. Salah satu implementasinya tadi dengan belajar itu melalui kegiatan workshop kayak gitu. Atau kita tanya rekan guru-guru MGMP ya mungkin ya. Yang kalau yang terjadwal, kalau rencana ke depan itu misal kalau dijadwalkan gitu Pak Dayat, berarti apa saja nih yang Pak Dayat misal butuhkan misal gitu. Di sekolah ya workshop Pak Eko. Terus di MGMP guru matematika. Terus mungkin kita bisa mengundang praktisi dari kampus mungkin ya, yang berpendidikan.
mungkin bisa bukan cuma matematika aja ya, tapi bisa pendidikan yang lain mungkin. Apa sih yang lagi mungkin apa yang perlu ditingkatkan kan, mungkin kita di sini mungkin nggak tahu, di sekolah lain mungkin ada lagi yang perlu ditingkatkan, jadi menambah wawasan lah. Ini kita tidak berhenti sih belajar, karena ya gitu tuntutan siswa saja sudah tinggi gitu ya. Ya, seperti itu Pak Eko. Oke, berarti tadi workshop, mengundang narasumber, praktisi pendidikan, diskusi, MGMP gitu kan, Ki? Iya, Pak. Nah, kira-kira terkait apa hal-hal apa saja? Tadi kan sudah disebutkan juga Pak Dayat terkait teknologi pendidikan gitu kan, ada platform pembelajaran apa gitu. Selain itu mungkin ke depan itu yang Pak Dayat ingin kembangkan ada lagi atau cukup itu? Teknologi pembelajaran kan terkait dengan materinya pembelajarannya. Terus ada lagi tentang anak ini Pak, perkembangan anak, perkembangan remaja ini. Siswa kita itu kan udah dewasa. Betul, terutama yang SMA gitu kan. SMA ini, SMA SMK. Ya untuk siswa yang mungkin gampang kita ngaturnya jalannya, tapi untuk siswa yang perlu tanda kutip kita harus sering menekan, itu mungkin punya strategi cara untuk mengatur, bukan hanya dalam pembelajaran tapi dalam kegiatan atau supaya berjalan lancar. Kita harus pandai dalam hal mengatur siswa, terutama siswa yang kebutuhannya harus kita didik gitu Pak. Maksudnya gimana Pak Dayat? Terkait apa? Ya terkait dengan mungkin siswa ada yang mungkin gampang diatur, ada yang siswa yang mungkin susah diatur. Kita harus zaman dulu kan kita cara kekerasan ya. Sekarang nggak mungkin seperti itu. Kita bisa dituntut kalau salah-salah. Nah ini mungkin ada workshop atau mengundang pasien tentang psikologi remaja, bagaimana cara menangani siswa yang seperti ini, nah, seperti itu. Itu untuk guru berarti? Untuk guru. Guru juga perlu belajar seperti itu Pak. Bukan cuma materi pelajarannya aja, tapi mengatur siswa ini kan. Apalagi di Merdeka Belajar ini, kita ketemu siswa aja yang pembelajaran tatap muka mungkin hanya 60% lah. Tapi yang 40% itu ada P5 lah, ada kegiatan apa ini PMR, ada apa ini. Tempat di sini kita sebagai guru kan mengarahkan siswa. Ya siswanya bisa diarahkan, kalau pas kebetulan yang susah diarahkan bagaimana trik atau cara. Nah itu Pak, kita harus belajar itu juga. Oke. Jadi terkait dengan apa ya? Psikologi mungkin. Psikologi ya. Anak itu tadi Pak Dayat itu. Menangani anak ya mungkin seperti itu ya. Workshopnya bukan cuma terkait pendidikan pembelajaran tadi Pak Dayat sampaikan juga, tapi dengan psikologi anak juga. Ada hal lain yang ingin disampaikan terkait rancangan tindak lanjut ke depan terkait, mungkin ada tambahan lagi, itu tadi sudah disampaikan 2 hal gitu, berapa hal lah, bukan 2 mungkin lebih gitu, atau udah cukup? Kalau tambahan sih sudah cukup ya Pak. Saya hanya cerita aja tadi yang saya lakukan udah bagus. Itu yang apa ya tadi ya, mengelola kelas ya, saya mungkin aktif seperti itu ya. Itu saya dulu belajar Pak, bukan belajar sih, saya dulu diajar seorang guru. Tapi cita-cita saya waktu itu tidak akan menjadi guru atau kerja di balik layar, maksudnya kerja yang bukan di tempat umum gitu ya. Guru kan bukan di belakang layar, itu kan di depan layar, dilihat siswa maksudnya. Dulu cita-citanya seperti itu, karena ya mungkin saya merasa banyak kurangan lah. Ternyata nasib saya harus menjadi seorang guru. Saya belajar dari guru saya itu, guru yang aktif, bukan siswa yang aktif. Siswa yang dulu saya bandel-bandel, zaman dulu kan mungkin ya seperti itu. Di apa tadi ya Pak, kelilingi satu-satu diajari. Saya belajar dari guru tersebut. Oh ternyata dengan cara kita pendekatan, yang siswa tadinya mungkin sekarang mungkin main HP ya, dulu ya mungkin malas lah dibilang, sekarang main HP. Nah, itu kita bisa apa ya, siswa itu jadi mau gitu. Ya walaupun sedikit-sedikit lah kayak gitu Pak Eko. Saya ya menambahkan aja. Saya belajar dari guru matematika juga di sini, orangnya juga masih kerja. Walaupun sesama guru, tapi juga dia guru saya. Seperti itu Pak Eko. Oke, belajar luar biasa. dari
orang-orang terdahulu. Luar biasa nih pengalamannya. Ternyata tidak pernah memimpikan jadi seorang Sama guru, tapi ternyata malah Nasibnya rezekinya malah jadi seorang guru. dan juga harus belajar lagi dan memotivasi diri ya, Iya, akhirnya kan gitu Pak. betul. Nah, tapi luar biasa Pak Dayat, walaupun tadi merasa minder gitu kan, Iya, saya minder. tidak mampu jadi guru, ternyata Iya. malah Allah tunjukkan rezekinya jadi guru, berarti kan mampu lah. Saat ini ternyata luar biasa Pak Dayat itu dalam pembelajaran itu sudah bisa apa ya, difasilitasi semua siswa dengan berkeliling. Jadi tidak hanya yang merasa diperhatikan dua orang, tapi dekat dengan seluruh siswa. Itu kan tidak semua guru bisa seperti itu. Kemudian ternyata walaupun Pak Dayat tidak apa ya, istilah memimpikan jadi guru, ternyata Tidak guru memimpikan sama sekali. guru tapi juga statusnya bukan cuma S1 tapi lanjut sampai S2. Itu kan motivasi belajarnya kan luar biasa gitu. Tidak semua orang seperti itu nggih Pak Dayat nggih. Luar biasa itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Dayat. Saya kira sudah cukup, Pak. Cukup nggih. Kalau sudah cukup itu saja yang bisa saya sampaikan nggih Pak Dayat, Pak Fendi terkait kegiatan pasca observasi. Tadi sudah dibahas terkait dengan refleksi dari pihak diri sendiri yang melaksanakan kegiatan pembelajaran, itu Pak Dayat sendiri, kemudian refleksi dari observer yaitu saya, kemudian kita bahas juga di luar pembelajaran mungkin ya, masih di lingkup pembelajaran tapi di luar observasi pembelajaran. Kedepannya itu Pak Dayat ingin membuat keinginan rancangan tindak lanjutnya seperti apa nih untuk yang bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk meningkatkan kompetensi guru pada umumnya, terutama di lingkup SMA Negeri 1 Sokaraja seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak nih Pak Dayat khususnya karena sudah mau nih direpotkan oleh saya untuk kegiatan observasi ini. Ada 3 kegiatan nih, pra, observasi, kemudian pasca. Itu kan juga menyita waktu Pak Dayat nih, waktu pribadinya juga mungkin waktu mengajarnya, tapi enggak ya, kan sudah disesuaikan dengan jam pembelajaran gitu ya, pas kosong gitu kan. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Nur Effendi selaku pengajar praktik sudah mau memfasilitasi saya, membimbing saya untuk kegiatan pendampingan individu yang kelima ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf nih Pak Dayat. Kalau kurang itu murni karena kesalahan saya, kalau lebih itu murni kalau dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Pak Dayat, Pak Eko, mantap. Lebih dari 70 menit. Terus kemudian saya akan merefleksi Pak Eko sekarang, pijetin. Terkait tadi Pak Eko, pelaksanaan coaching, merasa bagaimana? Iya, merasa mengalir saja gitu Pak, gitu. Itu Mengalir saya kayak menikmati. ngobrol Nah, aja, ya, ngobrol singkat. Oke. Ngobrol. Kalau kemudian dibuat skala 90 sampai 100 ada di mana? Ya, yang namanya itu kan belum manusia itu pasti ada yang lebih tingginya lagi lah, belum sempurna pasti segala praktik kita pasti belum sempurna. Dari 90 sampai 100 nih. Ya 95 lah tengah-tengahnya. Oke. Itu nanti yang diharapkan ya. Semoga nanti bisa lebih dari itu. Amin. Jadi memang tadi saya sambil buka WA, sambil nonton IG, sambil mendengarkan, itu hanya ada satu yang bisa lebih ditingkatkan, itu terkait dengan pemilihan kata. Hanya itu. Merasa apa Pak? Pemilihan kata di awal-awal tadi itu ada kata yang sifatnya belum positif. Itu hanya itu, satu kata aja itu. Tapi beberapa kali disampaikan dan itu bisa lebih diminimalisir, digunakan kata yang lain gitu Pak. Apa kira-kira teringat tidak coba? Apa sih ya itu tadi ya? Di awal-awal tadi saat masih
mengkonfirmasi terkait dengan area pengembangan. Itu ada satu kata tetapi itu sering diucapkan dan itu sifatnya masih belum positif gitu. Itu ada satu kata yaitu kendala. Harusnya selain kendala, pilihan kata agar tadi kan disampaikan itu kendala-kendala di kelas gitu. Pilihan kata selain kendala Pak Eko. Hambatan. Itu faktor. Sama. Faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimal Mungkin gitu. itu tantangan. Tantangan. Pilihan katanya bisa diubah menjadi tantangan-tantangan yang dialami tadi. Nah, antara kendala dengan tantangan itu sebenarnya kan ingin mengungkapkan hal yang sama tetapi rasanya beda. Jadi mungkin kata kendala itu nanti ketika ada proses seperti ini lagi, ini udah di underline ini, nggak boleh nih ganti kata-katanya tantangan. Hanya itu Pak Eko. Udah tak tulis di WA. Hanya satu itu kita gue Ilian ya, karena saya tugasnya adalah itu ya, mencari kekurangan ya. Hanya itu dong. Tuh kan kendala ya. Kenapa pakai kendala? Pakainya tantangan gitu. Itu jadi rasanya lebih positif gitu Pak. Mungkin itu. Terus ini minta tolong, berarti udah dimatikan, minta tolong orang untuk difotokan bertiga dalam format seperti ini dulu.